Ada jutaan masyarakat Indonesia yang scrolling TikTok sampai hari ini. Ironisnya, sebagian dari mereka membenci aplikasi ini. Katanya sih, kandang monyet, aplikasi perusak generasi. Tapi, kalau dilihat lebih dalam lagi, bisa ngasih makan jutaan orang Indonesia. Nah, ini poin menariknya nih guys. Yang memang gak bisa dipungkiri ya, di aplikasi TikTok itu banyak video-video absurd yang ditiru bocil-bocil baru gede main sosmed. Bahkan gue menilai video-video yang absurd di TikTok itu hanya merupakan strategi marketing. Entah dari brand produk atau mungkin bisa jual diri. Maksudnya personal branding. Atau memang aplikasi TikTok ini ya merupakan sebuah aplikasi era masyarakat baru di dunia digital dan terus menciptakan sebuah tren sampai batas waktu yang lama nantinya. Terus sikap kita harus bagaimana? Jadi langsung aja ke inti masalahnya. Bumper. Di video kali ini gue bakal bahas aplikasi TikTok yang menurut gue salah satu penyelamat hidup gue. Karena gue bisa bergelar SIKOM. Dan gue bakal bahas itu nantinya. Dan gue juga punya penghasilan bulanan karena dikontrak perusahaan yang kerjanya itu di TikTok. Tapi bukan judul ya. Nanti di video ini bakal gue kasih tahu apa pekerjaannya. Jadi di video kali ini juga gue berpendapat bahwa masyarakat Indonesia itu masih banyak yang udik dan juga munafik. Karena sampai hari ini data yang masuk ke gue, Indonesia itu termasuk penyumbang transaksional terbesar kedua di dunia. Yang nomor satunya tentu Amerika. Tetapi sebelum jauh membahas, mari kita renungkan sejenak guys. Kenapa TikTok bisa dibenci dan juga dikecam sebagai aplikasi perusak bangsa? Padahal ya di TikTok itu juga banyak orang-orang yang kritis. Banyak juga kreator yang idealis, bahkan juga formula-formulanya, dan juga dari segala aspek pengetahuan umum seperti matematika, sejarah, opini, bahkan sampai pembahasan game. Jadi jujur gue katakan di sini ya, variabel variasinya lebih kreatif daripada sosmed lain. Bahkan aplikasi tersebut ya, bisa gue katakan sebagai terobosan baru yang menghadirkan sosial media berbasis pasar digital. Ini juga udah bisa banget meredakan kemerahan di kulit wajah. Harganya 60.000, keluarnya 35600. Ayo Kak, yang merdeka jangan negaranya doang. Kulit wajah kamu juga dimerdekain. Gokil, semuanya habis nggak bisa diklik, tambah lagi ya. Ini voucher terakhiran 321 checkout bayar. Jangan pernah pakai datte bayo. Kalau kamu belajar bahasa Jepang dari anime, kamu pasti tahu ekspresi datte bayo kan? Ini adalah skill penting di matematika yang harus kalian kuasai. Warga sipil sekalian, kalian mulai merasa ada perbedaan di FYP kalian belakangan ini. Kontak-kontak giveaway yang menjual kemiskinan itu mulai berkurang atau bahkan hilang dari peredaran. Halo guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di konten Endgame Genshin yang ini nih IT, kalian itu bisa dapetin Oke, di awal tadi gue udah sebutkan TikTok sebagai salah satu penyelamat hidup gue sampai bisa punya gelar SIKOM. Emangnya apa sih bang? Kok bisa? Jadi gue bakal jelasin urutannya sesederhana mungkin. Kenapa TikTok jadi salah satu penyelamat hidup gue? Karena dulu aplikasi TikTok gue jadikan bahan sebagai artikel ilmiah gue, yang gue ambil dari fenomena apa yang sudah terjadi di dalam hidup gue. Dan untungnya gue disambut hangat, dikasih pujian, dan diperjuangkan sama dosen pembimbing gue di ranah akademis. Ya, di situ juga dosen pembimbing gue membimbing gue dalam pembuatan artikel ilmiah dengan cara atau berbagai teknik penulisan yang tidak boleh asal jeplak ataupun asal tulis. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan tersendiri dan juga memiliki rasa novelty yang bagus dan juga poin yang menjual. Bahkan dosen pembimbing gue memberikan gue kepercayaan diri untuk menjelaskan lebih dalam ide gagasan gue tentang TikTok. Dan pada waktu itu gue jujur sebenarnya gue agak nggak pede untuk dipresentasikan.
Tetapi karena gue melihat TikTok ini sebagai sarana baru, new media, dan gue juga punya beberapa pengalaman menjadi orang di balik layar, membuat video marketing berbasis beauty shoot dari produk-produk keperluan cewek seperti skincare, beauty clinic, dan juga tas import. Karena dari pengalaman itulah gue capture momen apa yang sudah pernah gue lewatin di hidup gue, dan mendapatkan ide dasar juga membuat artikel ilmiah berjudul TikTok Effect, aplikasi yang membentuk gaya hidup konsumtif Gen Z, yang isinya di mana TikTok ini memberikan kesempatan anak muda untuk berpikir lebih kreatif dan membuat karya-karya video yang fresh dan berpotensi untuk menjadi sebuah tren. Karena dari apa saja yang sudah gue alami selama ini, ketika gue nulis skrip, breakdown video konten, sampai bahas video marketing, ngobrolnya itu sama Gen Z guys. Dan gue otomatis menjadi tahu pemikiran-pemikiran dan juga kebiasaan-kebiasaan Gen Z yang dimana masih sangat impulsif. Dan dari observasi dan juga analisis gue menyimpulkan konsumtifnya Gen Z berpengaruh dan berefek kepada generasi sebelumnya, milenial. Karena memang gak bisa dipungkiri ya, orang-orang Indonesia itu pada dasarnya FOMO. Dan ya, orang-orang FOMO tandanya itu melek teknologi dan selalu ngikutin zaman. Tinggal isunya apa, masalahnya apa, kalau menarik pasti bakal mereka bahas. Dan bisa terjadinya dialektika digital. Balik lagi ke masalah TikTok, sepenuhnya gue gak setuju aplikasi ini menjadi perusak bangsa. Banyak hal positif dan juga norma-norma sosial yang terkandung di sana. Tinggal kalian aja nih memilih bersikap seperti apa. Maksudnya gimana tuh bang? Contohnya adalah kalau kalian upload kebodohan kalian, sifat norak kalian, dan juga sifat tidak cerdas kalian yang kalian upload di TikTok itu bakalan jadi bodoh selamanya guys. Kan jadinya strukturnya adalah kalian ingin konten bermutu, konten edukasi, tapi kalau kalian uploadnya kebodohan kalian, ya sama aja menabur garam di lautan. Ini tuh rumusan dasar guys yang dipakai di semua sosial media. Tetapi sekali lagi, TikTok menurut gue bukan sosial media biasa. Selain bisa membangun komunitas personal branding, juga bisa mendapatkan keuntungan lebih dari fitur yang gue sebut tadinya basis pasar digital. Jadi kreator membuat video apapun, video yang mereka suka, entah itu meme, edukasi, entertainment, bahkan juga pembahasan game, terus dapat follower banyak, kesempatan dilirik produk atau endorsement, lalu menjadi semacam afiliasi live stream produk. Nah, itu namanya tumbuh ekonomi digital di dalam sana. Jadi kalau kalian masih bodoh dan juga caper di TikTok, tidak bisa membaca situasi sosial media nih, ya tandanya Anda si monyet itu dong. Monyet yang gak bisa lepas dari kandangnya, tidak mau berevolusi dan mentalnya mental primata. Dan kenapa TikTok itu banyak video-video absurd? Gue gak akan berubah dan tetap dengan pendirian dan juga pendapat gue. Itu cuma bagian dari marketing. Sifat marketing itu kan agar mudah diingat oleh orang lain. Jadinya nempel di psikis orang tuh. Lalu orang-orang penasaran dengan produknya dan terjadilah transaksional dari barang yang punya marketing kreatif. Jadi wajar aja kalau absurd. Tetapi gue pengen tanya ke lo semua, bagaimana jika ada orang di TikTok yang menghina makanan negara sendiri? Itu monyet caper atau bagian dari marketing? So kesimpulannya, TikTok itu kontroversial, bisa ngasih makan jutaan orang, bisa bikin orang untuk belajar, tetapi juga bisa membuat orang menunjukkan kebodohannya sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk kritisi gue di kolom komentar juga. So I'm Basyur, send out, bye bye semuanya.